Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Gema kabar baik kembali menyapa kita, yang didasari dalam renungan santapan harian, hari Jumat tanggal 2 Mei 2025. Firman Tuhan hari ini diambil di dalam Bilangan 10, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Tetapi kita akan membaca di dalam Bilangan 10 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan, juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu. Sudah dikasih Tuhan, tema renungan hari ini adalah tanda pengenalan Allah. Saudara, anak buah kapal menggunakan kode Morse atau semafor untuk memberikan tanda peringatan adanya suatu keadaan darurat atau bahaya. Begitu pentingnya tanda atau isyarat tersebut, maka diatur dalam peraturan internasional supaya dapat digunakan oleh setiap kapal yang berlayar. Dalam pembacaan ini, bangsa Israel menggunakan nafiri sebagai isyarat atau tanda peringatan untuk berperang, berkumpul, dan berangkat. Mereka memakai nafiri sebagai tanda untuk mengingat Allah yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka melakukannya pada saat bersukaria, perayaan umat Israel, bulan-bulan baru, dan persembahan kurban bakaran dan keselamatan. Nafiri yang digunakan bukanlah berdasarkan keputusan mereka, akan tetapi atas dasar perintah Tuhan kepada Musa untuk membuat 2 nafiri dari perak tempaan. Dengan kata lain, Allah menggunakan nafiri tersebut untuk memimpin dan memberi peringatan umatnya di dalam menghadapi bahaya musuh dan dalam peribadatan mereka. Hal itu berarti Allah ingin bangsa Israel hanya menyandarkan hidup mereka pada pimpinan dan pertolongannya semata. Saudara, dalam hidup ini seringkali Allah memakai banyak macam tanda untuk menunjukkan bahwa Ia ada dan hadir dalam hidup kita. Tetapi terkadang kita kurang peka terhadap tanda-tanda tersebut. Banyaknya persoalan hidup yang kita hadapi membuat kita dengan mudah menggeser hubungan kita dengan Tuhan. Seringkali kita hanya berfokus pada kekuatan sendiri dan mulai melupakan Tuhan ketimbang memilih duduk di kaki Tuhan. Saudaraku, seharusnya Allah sajalah yang menjadi fokus utama hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita belajar dari umat Israel yang mau melakukan apa saja yang Allah perintahkan walau hanya melalui tanda dari tiupan bunyi nafiri. Meskipun demikian, mereka mau dipimpin dan diperingatkan oleh Allah. Saudara, apa kehendak Allah atas kita? Carilah tanda pengenalan Allah setiap saat melalui doa dan pembacaan Alkitab. Kiranya kita makin memahami maksud dan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam perjalanan hidup kami, Engkau seringkali menyatakan bahwa Engkau ada, Engkau hadir, Engkau nyata dan berkuasa di dalam hidup kami. Dan ada banyak tanda yang Engkau pakai untuk menyatakan itu. Tetapi seringkali kami kurang peka karena persoalan hidup yang kami alami pada akhirnya membuat kami dengan mudah menggeser prioritas kami daripada Tuhan. Kami menggeser hubungan kami dengan Engkau. Kami berfokus kepada hal-hal yang tidak penting dan kami memilih untuk kemudian tidak lagi mengandalkan Tuhan. Tolong kami Bapa, supaya kami boleh lebih peka lagi terhadap kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah
kami semakin hari semakin memahami maksud dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang selalu mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sudah demikian Gema Kabar Baik di hari ini telah menyapa kita. Selamat beraktivitas. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.